saudara dan saudari sekalian yang terkasih, beberapa bulan terakhir dalam banyak perjalanan saya mencatat pemandangan yang menarik, terlebih pada waktu malam. Tempat pesta penuh sesak, bahkan mengalir sampai di tengah jalan raya. Semalam waktu saya pulang dari Tuban, setiba di keluarga, habis sebentar bincang-bincang, mereka protes. Ini minggu depan anaknya mau nikah, undangan ditulis di bagian bawah, undangan hanya berlaku untuk 2 orang. Nanti kami pergi dengan anak, istri, dengan beberapa orang lagi, bagaimana kami bisa masuk? Bilang kamu ini kalau untuk yang model-model begini kamu punya protes mati kunyah. Nanti besok tolong dengar baik-baik Injil. Saudari dan saudaraku yang terkasih, lakon kita manusia di tingkat dunia dengan yang dimaksudkan Allah begitu berbeda. Berapa banyak pernikahan yang waktu misa dihadiri hanya oleh segelintir orang, dan pernah di beberapa prodi dibentuk seksi yang namanya seksi pengerahan massa. Sebab apa? Pastor bilang kalau yang ikut misa tidak sampai 300 orang, pestanya tidak jadi. Hari ini kita mendengar Tuhan menyiapkan perjamuan yang mewah di atas gunung yang kudus. Yang dimaksudkan dengan gunung Tuhan yang kudus di dunia ini adalah gunung Sion, yang dikenal sebagai dalam sebelum Abraham sampai dengan tahun 200-an sebelum Kristus, tempat itu dinamakan Gunung Moria. Kemudian waktu Yerusalem didirikan, istana raja didirikan, berubah menjadi Gunung Sion, Yerusalem. Untuk Injil, Yerusalem adalah Yerusalem surgawi. Tuhan menyiapkan jamuan yang mewah di Yerusalem surgawi. Kalau kita ungkapkan dengan bahasa yang sederhana, hidup yang berlimpah di dalam Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus katakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kehidupan. Itulah yang dimaksudkan dengan perumpamaan tentang perjamuan. Tuhan menyiapkan suatu perjamuan yang mewah. Semua orang diundang masuk. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, sebagaimana saya minta supaya ditulis di depan, undangan yang disebar begitu banyak, tapi orang bersikap ingin tidak datang, alasannya macam-macam. Kalaupun datang dengan setengah hati, sehingga yang terjadi di dalam nasib terhadap orang yang datang tanpa pakaian pesta itu adalah yang masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi tidak dengan segenap hati. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap kali kita diundang Tuhan,
untuk masuk dalam perjamuannya. Perjamuan yang dikatakan membentuk dan membangun kerajaan Allah di dunia ini. Nilainya adalah kerajaan damai sejahtera. Perjamuan yang di surga bukanlah seperti yang kita alami di dunia ini. Kita akan dipuaskan, dipenuhi, dan dilimpahi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu berarti hati kita sungguh selaras dengan Allah. Tidak ada lagi perasaan risau, cemas, gelisah, takut, gentar. Ada suasana bebas di dalam. Yang kedua, kerajaan kebenaran. Siapa yang hidup benar, dialah yang berkenan kepada Allah. Hidup dalam kebenaran berarti mengikuti Kristus, sebab Dia mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran." Banyak sekali rumusan tentang kebenaran, tapi kita diundang untuk mengikuti Yesus. Dan yang ketiga, sukacita dalam Roh Kudus. Kalau kita bersukacita di dalam Roh, hidup kita sungguh diperbaharui. Dan itulah nilai rohani dari perjamuan yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang Dia katakan dengan anggur yang tua benar, dengan makanan yang terbuat dari sumsum, dari semua yang disiapkan dengan sangat mewah, sangat indah. Itu adalah nilai-nilai agung keselamatan yang Tuhan siapkan. Mari kita membuka hati kita, membuka diri kita, supaya kita menanggapi nilai-nilai ini, sehingga di dalam kehidupan kita, di tengah perjuangan untuk memajukan hidup kita, di tengah tantangan, kita bisa berani berkata bersama Santo Paulus yang menanggapi undangan Tuhan dengan luar biasa terbuka, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang menyelamatkan. Tuhanlah keselamatan kita. Dialah yang menghidangkan makanan dan minuman rohani yang paling istimewa, tubuh dan darahnya. Mari kita masuk dalam ruang perjamuan Tuhan, di dalam kasih-Nya, di dalam keselamatannya. Semoga kita ikut serta di dalam perjamuan Tuhan dengan seutuhnya jiwa.